Kalau kalau kita enggak berpikir tadi ya di masalah fondasi yang utama adalah merubah mindset. Ini kalau enggak berpikir seperti itu akhirnya bisa loss. Tapi kan langsung aja ya wis campur gua. Nah, yang menjadi permasalahan adalah di TPA-nya nanti kan menjadi masalah baru Mas. Jadi kan hanya sudah bercampur antara organik, anorganik dan residu. Berarti ya kan harus kita perbaiki. Supaya dia mau memilah. Yang kedua, tempat TPS 3R-nya kan memang belum memadai, belum begitu luas. Ya mengolah hanya satu jenis dulu anorganiknya. Dan sebetulnya sudah betul seperti itu. Nggak tahu setelah itu kan berubah. Ya berubahnya ya banyak sih ceritanya, cuma saya nggak mau, yang penting kan berubah. Ya itulah jadi ruwet. Ya iya, ruwet. Jadi gini, pengalaman sebelumnya juga sebelum ada pengolahan kan, pengalaman sebelumnya kan juga banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin bisa dikatakan sama seperti itu. Jadi pengelompokan apa pengelompokan apakah itu pengolahan hanya organik, ada pengelompok yang anorganik. Contoh kalau pengolahan yang anorganik itu kan bank sampah. Nah, bank sampah itu sudah pernah dilakukan dan itu nggak awet ibaratnya kan. Ya, bank sampah. Sebetulnya yang menjadi permasalahan itu kan anorganiknya, termasuk residu itu kan anorganik. Kalau organik itu kan tidak bermasalah. Ya nyuwun sewu, kalau bicara ngomong sing paling ekstrim, orang membuang sampah di sungai. Itu kalau sampahnya yang dibuang organik insya Allah nggak bermasalah. Tapi kalau anorganik dan residu yang dibuang itu yang menjadi masalah. Jadi misalkan dulu di awal programnya itu hanya mengambil anorganik, itu sebenarnya sudah tidak masalah. Kalau misalkan, loh mas, sing organik tak buat nanti, saya buang kemana? Sebetulnya kalau mau jawab ekstrim bisa, silakan dibuang ke kebun, dibuang ke sungai, itu sebenarnya tidak ada masalah. Dengan catatan organik loh. Karena alam itu sudah bisa merecycle-nya sendiri. Ya, gitu sebetulnya. Iya, terurai dengan sendirinya daripada yang anorganik. Iya. Jadi seperti itu memang oke lah. Nah, sulitnya apa? Mbak sulit. Apa mbak ini loh. Oh, di mana? Engko mbak ini tadi ada kresek itu gua belum diuncalin. Itu kan tadi kan menjadi catatan, silakan buang ke sungai. Ini perkataan ekstrim ya, sebenarnya ada yang bagus. Kalau misalnya terpaksa dibuang ke sungai ya tapi organik. Kalau buang sama kreseknya itu berarti kan anorganiknya itu. Ya kan harusnya bawa kresek, kalau di dalamnya organik ya dibuka kreseknya, dibuang organiknya. Malah ya jelas masyarakat mikirnya gitu. Ini ngubur terus. Ngono ya pemikirannya. Pasti itu wis 80%. Ngomong Pak Kades duwe pemikiran sing wong sing kerja-kerja sampah niku diunggulin apa mboten tambangan, Pak? Selama ini penggerobak mandiri kan tidak ada pemilahan dari rumah tangga. Mboten, Pak. Artinya diistimewakan lah cara nganu. Mungkin sing dari mandiri, mungkin sing dari wis iku tugas sampah kan akhirnya termotivasi. Bisa. Saat ini suatu contoh kayak nganu ibaratnya cara kasaran mau pendapatannya nopongan, pemikirnya kan cumile saya kesuwen. Iya. Nanti diistimewakan lah Pak, nopo dari segi gajinya, nopo dari segi umpama kan selama ini wonten pemikiran seperti kan mboten wonten. Ada Pak, pemikiran ke sana dulu di awal memang akan merangkul penggerobak mandiri. Cuma saya yakin kalau penggerobak mandiri itu yang diambil, saya bisa pastikan pendapatannya akan berkurang. Nah ini yang biasanya penggerobak mandiri nggak mau, karena kan mengikuti aturan dari pemerintah desa. Biasanya seperti itu. Nah, kalau ini Mas Harim nanti bisa cerita hal-hal yang seperti itu. Nah kesulitannya di sana. Dan harusnya kalau misalkan mau, kalau dulu saya mencerita yang pertama itu adalah langkahnya tentang penggerobak mandiri ya, kerjasama.
Kalau kerjasama nggak bisa ya persaingan. Persaingan nggak bisa, terpaksa jalan terakhir pemaksaan. Ini untuk penggerobak mandirinya. Dalam artian dipaksa itu ya agar mengikuti aturan yang memang baku atau yang bagus. Misalkan, oke, penggerobak mandiri boleh silakan jalan, tapi dengan catatan satu harus dipilah dari rumah. Nah itu berat tuh. Itu nanti langkah yang terakhir dan seperti itu. Nah, berhubung ini yang masih awal dari TPS 3R-nya ya harusnya berjalannya seperti itu. Tapi di langkah awal yang tadi saya ceritakan, dengan kesepakatan diambil anorganiknya dulu itu sudah bagus. Tapi tidak tahu di saat pelaksanaan berubah. Prakteknya berubah. Ya monggo biar dijelaskan Mas Arif, saya enggak enak mau menjelaskan. Jadi ngerti poin ini ya, antara mandiri sama 3R itu bedanya. Cuman itu loh Pak, istilahnya kalau mandiri kadang kalau ke saya kan itu lek kalau maaf mboten ahli teng sampah mboten. Pengambilan sampah. Seharusnya Pak nggih kalau mikir wong awam, wis gua akeh nganu apa sampah ning nganu. Sing penting karena dia kan nggih peduli teng njupuk sampah ngono lho Pak. Kadang dibatasi. Sedangkan sing dijupuk akeh tapi sing gua kasarnya tempat anggap gak dilosne lah Pak. Gak los. Jadi nek batasi ngono lho Pak maksudnya kan. Jelas nih kok menyinggung banyak pihak. Jadi Nah, terangin kalau misalkan seharusnya mereka ini wis losno wis. Yang penting intinya kebersihan. Mungkin neng oma-oma bareng anu losno wis. Ya, kalau kita enggak berpikir tadi ya di masalah fondasi yang utama adalah merubah mindset. Ini kalau enggak berpikir seperti itu akhirnya bisa los. Tapi kan langsung mati ya wis campur gua. Nah, yang menjadi permasalahan adalah di TPA-nya nanti kan menjadi masalah baru maksudnya. Jadi kan hanya sudah bercampur antara organik, anorganik dan residu. Berarti harus mengikuti sistem lah cara sampingnya. Iya, cara istilahnya aturan lah. Ya, ini yang sudah dilakukan dulu memang sudah sesuatu yang nggak benar atau salah. Ya kan harus kita perbaiki. Tapi kalau misalkan seperti keinginan Mas Sugeng, wis sampah pokoknya dikelompokno papen dan digawak merono, berarti kan kita tidak memperbaiki yang salah itu. Hanya di situ dari Mas Sugeng. Berarti selain kita kesulitan merubah karena nggak ada dukungan ya apa namanya hukuman sanksi itu nggak ada. Nggak ada juga pasti itu loh. Jadi gini loh, selama ini yang dilaksanakan pengolahan sampah itu memang ya seperti itu campur. Mereka cuman memang organik itu, tetapi organik itu kan banyak jenisnya. Dan yang biasanya yang tidak boleh itu adalah yang daunan-daunan yang memang dilarang. Tapi kalau berupa kulit-kulit pisang ataupun sayuran itu masih ditoleransi. Meskipun sebenarnya itu nggak boleh. Dan mereka yang dirasakan penggerobak mandiri kan ya seperti itu. Terus mereka di situ kan juga ada keuntungan juga. Jadi masyarakat mikirin ini, yus aku sembayar, yus sampah, yus ini sampean. Tanggung jawabmu kan ngonten loh, mesti bikinnya gitu. Makanya orang luar itu simpati loh, melok buat sampah, beli sampah kok diangel-angel pemerintah kan. Kalau di luar itu nggak ada penggerobak mandiri, semua luar dari dari pemerintah. Iya. Jadi mereka buang sampah ya buang sendiri di TPS yang sudah disediakan pemerintah. Asalkan itu dari rumah sudah dipilah. Ya harus dipilah, wajib. Selama ini kan proyek sing akeh-akeh kan nggak sukses papinisasi kasar kan ngoten Pak. Jadi bersih itu seakan mboten disentuh sama sekali. Artinya kalau ningali teng lingkungan kula.